Jadi aku tuh punya banyak pasien Mbak Prita, di mana banyak banget laki-laki yang selingkuh itu justru dari ayah yang selingkuh juga. Walaupun ini nggak bisa jadi patokan ya, walaupun ini nggak jadi patokan gitu. Hai Zep Friends, kembali lagi bersama saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Nah, kali ini episode Sehat Mental, Sehat Finansial bersama Prita dan Analisa hadir nih. Nah, kita di episode sebelumnya kan sempat ngebahas di segmen Pops Clinic bagaimana sih mengatur keuangan bersama pasangan, belajar dari drama Korea A World of Married Couple. Kita buatkan Financial Lessons for Couples 101 bersama psikolog Mbak Roslina Ferauli. Masih nyambung lagi nih karena ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar pengelolaan keuangan bersama pasangan, apalagi saat salah satu pasangan mulai merasakan insecurity terhadap hal finansial yang dialami oleh pasangan lainnya. Nah, Zep Friends, untuk itu saya ajak ngobrol Mbak Analisa Widianingrum, gimana sih seputar financial insecurities, apakah ada pengaruhnya dalam kita mengelola keuangan bersama pasangan, sampai kita ngebahas juga perkara dana budak cinta. Apa itu? Nah, makanya jangan ketinggalan episode Sehat Mental Sehat Finansial kali ini, tonton sampai habis ya. Ini dia Sehat Mental Sehat Finansial bersama Analisa Widianingrum dan Prita Gozi di Zep Finance TV. Oke teman-teman semua, jadi kali ini gantian nih aku yang akan nanya-nanya sama Mbak Analisa. Halo Mbak Prita. Lagi dong. Karena ini kayaknya apa sih namanya yang tadi kita lagi seru-serunya banget ya. Jadi kita menerusin keseruan kita, dan aku tuh sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan seputar ya ini bener-bener milenial banget sih sebenarnya ya, mewakili pertanyaan para teman-teman milenials dan juga mereka yang katanya belum mau nikah Mbak. Jadi masih pacaran lah kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau bicara tentang pernikahan itu kan banyak banget yang diomongin. Terus salah satunya itu adalah katanya nih, sebenarnya masalah finansial itu tuh katanya sering menjadi penyebab stres kan dalam rumah tangga. Bahkan memang studinya pun ada. Jadi 46% stres dalam rumah tangga itu konon disebabkan oleh masalah finansial. Nah, pertanyaannya nih, itu kan sampai berselingkuh. Oke. Nah, apa artinya orang yang bohong dan selingkuh diam-diam itu sebenarnya lagi stres dan insecure? Coba sebenarnya gimana analisa psikologisnya coba? Oke, baik. Jadi sebenarnya Mbak Prita, kalau kita lihat di sini, orang yang lagi stres dan juga dia insecure, kemudian dia berselingkuh, itu semacam coping yang ngikutin. Jadi gini, kita tuh sebagai manusia punya reaksi pertama ketika stres itu dengan coping yang berbeda. Ada coping yang kayak emotional fokus coping, ada yang fokusnya itu kepada problemnya. Oke, kalau kita lihat ini TO ini satu memang mungkin dia punya trauma masa lalu ya. Kalau kita lihat kan si bapaknya TO itu juga mengkhianati ibunya. Oh iya benar, di salah satu episode seperti diomongin kayak begitu, benar. Jadi aku tuh punya banyak pasien Mbak Prita, di mana banyak banget laki-laki yang selingkuh itu justru dari ayah yang selingkuh juga. Walaupun ini nggak bisa jadi patokan ya, gitu. Walaupun ini nggak bisa jadi patokan. Jadi beneran kayak 1+1 tidak sama dengan 2. Tapi intinya ada orang yang di trauma masa lalunya itu dia bisa finish that business dengan dia rilis, dengan dia forgive bapaknya, and then dia justru malah kayak aku nggak mau anakku kayak aku gitu. Tapi ada juga yang pikiran bawah sadar dia malah melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita kembali ke TO tadi, ketika dia stres dan insecure, ini coping dia itu kalau menurut aku sih kacamata seorang analisa gitu ya, itu tuh lebih ke emotional fokus ya Mbak. Jadi dia itu kebawa emosi. Karena apa? Karena begini, TO ini dari kecil dia tidak punya sosok figur bapak. Terus kemudian dia tidak tahu caranya menyelesaikan masalah. Jadi coping ketika seorang laki-laki dalam rumah tangga, kalau dia stres dan insecure, ketika dia punya figur bapak yang bisa ngasih tahu bahwa ya kalau kamu insecure kamu harus kerja lebih keras dong. Kita ngobrol gitu,
arah pernikahan ini mau dibawa kemana. Kemudian suami aku selalu bawa-bawa juga tentang agama, dimana kalau menurut aku justru insecure aku itu kita komunikasikan satu sama lain, jadi aku tahu kapan suami insecure dan kapan aku insecure, dan kita sama-sama mensiasatinya dengan strategi perencanaan keuangan, makanya nempel Mbak Prita terus gitu. Nah, teman-teman banyak banget. Teman-teman, jadi ini aku kasih tips sedikit ya. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kok kayaknya aku mirip ya kondisinya dengan Mbak Analisa, yang mana antar pasangan suami istri saat ini itu tuh pemasukannya itu bisa istilahnya kadang dia yang lebih bagus, kadang yang lebih bagus. Nah sebenarnya yang seperti Mbak Analisa itu sangat cocok menggunakan rekening bersama, karena nggak usah dipikirin siapa yang penghasilannya lebih besar. Yang paling penting misalnya dalam 1 bulan rumah tangga butuh sekian juta misalnya, maka ada satu rekening bersama yang memang harus diisi setiap bulan saldonya sekian juta itu. Oke, berarti siapapun yang sedang dapat penghasilan, nah dia kontribusilah ke situ. Kemudian dipisahin lagi nih, ada yang khusus dana darurat, dan lalu ada yang khusus lagi memang untuk si tujuan-tujuan keuangan. Nah, setelah bikin rekening bersama itu dan dipecah menjadi 3, yang satu khusus untuk dana darurat, satu untuk operasional dan untuk tujuan, Mbak Ana dan suami juga sebaiknya punya masing-masing untuk kesenangan pribadi. Jadi supaya nanti nggak ada tuh kayak misalnya insecure yang aduh gimana ya, memang kalau nanti Mbak Ana mau bawa tenteng yang kayak dokter juga boleh-boleh aja gitu. Berat Mbak Prita, berat Mbak, masih cicilan masih 8 tahun. It's okay. Nah, Mbak Ana kan di awal episode dibilang nih, Tai itu kan ketahuan nih menggunakan uang asuransi yang untuk anaknya itu karena dia pengen beliin sesuatu nih untuk Daikyun. Kita jadi ngomongin fenomena budak cinta alias bucin. Nah, budak cinta ini kan ternyata dialami bukan cuma oleh mereka yang sudah menikah, tetapi bisa jadi juga orang-orang yang saat ini masih berpacaran gitu. Bucin banget ya pokoknya, sampai apa juga dibeliin biar. Nah, sebenarnya kebucinan ini itu secara psikologis tuh tertrigger dari apa sih? Apakah itu menjadi suatu bentuk untuk semacam kayak merasa supaya dia bisa menguasai dan memiliki pasangan itu? Oke, banyak faktor Mbak Prita kalau terkait sama bucin. Aku melihat fenomena bucin ini tuh lagi ngetren ya sekarang, terutama malah yang belum menikah. Yang belum menikah itu sudah merasa dia adalah center of life, padahal belum tentu dia jodoh kita, belum ke KUA kan. Ya ini kayak aku sering menemukan fakta tentang itu gitu. Jadi antara ambang realitas sama imajinasinya tuh kayak suka terlalu tinggi di imajinasi gitu, seolah dia depends on, iya kan kalau bucin kan udah nggak rasional gitu kan, jadi dia depending banget sama pasangan ini gitu. Nah kenapa itu bisa terjadi? Kalau ditarik lagi aku percaya banget, coba deh diulik, pasti ada satu lingkungan di dalam keluarga dia atau fase kehidupan dia di mana dia ini tidak diberikan kasih sayang atau penerimaan yang tulus gitu. Jadi dia menggantungkan perhatian, pengakuan, penerimaan itu kepada si orang ini gitu. Kayak kita lihat pasiennya Dokter Ji itu kan kayak bucin banget ya, udah jelas-jelas si siapa Mbak namanya Park Ji siapa? Park In Kyu. Park In Kyu itu. Iya, ceweknya Min Hyun Soo kalau nggak salah. Nah, ampun deh, aku kalau sama Mbak Prita kayaknya levelku masih di sini kalau drakor ya. jadi si itulah ya, si cewek itu tuh beneran kayak jatuh cinta banget sama si cowoknya, padahal udah jelas-jelas cowok ini nggak punya masa depan, bahkan ada kekerasan dalam pacaran gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya selain faktor keluarga, mungkin si cewek ini juga nggak membackup secara emosional, juga kelihatan bahwa si cewek ini tuh sebenarnya tipe kepribadian yang S-nya tinggi Mbak. Jadi tipe kepribadian yang memang dia sympathize, jadi dia kayak nggak enakan, dia kasihan, dia kayak sympathize-nya tuh tinggi banget gitu. Nah kalau ini nggak dikelola dengan baik, maka kalau dia ketemu dengan orang yang dominan dan pasangannya itu kayak seenaknya sendiri, wah ini terjadilah perbudakan cinta pada dunia remaja. Nah, teman-teman semua, itu sedikit tips ya untuk kalian yang merasa sebenarnya level kebucinan saya masih wajar atau enggak nih dari segi finansial ya. Prinsipnya gini, seberapa bucinnya kamu atau ya pokoknya kamu dengan siapapun lah gitu ya teman-teman, itu kan tetap tadi bagian kita berpatokan pada living, saving, playing. Nah, sebenarnya dana bucin tuh bisa masuk ke playing Mbak Ana gitu. Jadi artinya
kalau misalnya sampai segitunya kepengen ngasih apa segala macam, kita nggak bisa larang ya dengan latar belakang orang yang berbeda-beda. Tapi itu hanya patokannya maksimal 20% dari pemasukan kita, teman-teman. Dan pahami, kalau udah 20%-nya dipakai semua untuk dana bucin, nah ya udah berarti kamu nggak kebagian deh tuh. Ini Mbak Ana, terkait lagi soal finansial akibat dari kebucinan ataupun tersakiti nih, masalah luka batin nih. Kadang orang kalau udah pernah dia kesel, diselingkuhin, atau dia sedih, lagi pacaran berantem, itu suka larinya kan ke retail terapi. Macam-macam, ada yang jadi lebih sering belanja, ada yang pelariannya sering traveling. Ya sekarang nggak bisa traveling, pelariannya apa? Beli barang-barang anes, Mbak. Oh, tahu nggak artinya anes apa? Bukan, anes itu unnecessary. Jadi Nggak penting jadi gitu ya. barang-barang nggak penting, gitu, barang-barang nggak penting tapi dibeliin semua secara online gitu kan, hanya demi supaya dia menghilangkan luka batinnya dia. Nah sekarang pertanyaannya gini, emang ada nggak sih cara lain secara psikologis kita bisa mengobati luka batin kita tanpa harus menguras dompet kita? Yes, bisa banget Mbak. Karena menurut aku me time, terus quality time, dan kayak compassion untuk diri sendiri itu adalah mindset. Nggak perlu harus yang terkait sama barang-barang ya, gitu. Jadi memang, ya kan? Jadi justru kayak kalau misalnya kata Mbak Prita itu playingnya 20%, terus kemudian kita playingnya udah lebih dari 20%, at the end dengan mengatasnamakan ini demi demi kualitas batin aku, demi mencintai diri aku, itu kayak bakalan nggak logis banget gitu, karena akhirnya kita justru akan tersisa sendiri di kemudian hari. Jadi coba deh teman-teman belajar untuk punya mindset bahagia. Itu enak banget gitu. Mindset bahagia sesimpel kita nonton drama Korea deh, itu cuma modal kuota gitu kan. Terus akhirnya beneran waktu berlalu dan lain sebagainya. Jadi kalau barang-barang aneh tadi itu memang di luar budget 20%, itu silahkan untuk tanya lagi gitu, apakah aku menyelesaikan ini untuk menyelesaikan masalah yang ini, tidak ada masalah yang itu gitu. Kalau memang masih dalam batas 20%, kalau kata Mbak Prita nggak apa-apa, oke nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 20%, aku percaya banget kata Mbak Prita, ya udah jangan, itu bakalan tambah stres kita nantinya. Jadi ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang memang mengkoneksikan diri kita dengan hal-hal yang happy, nggak harus yang mengeluarkan uang. Itu bisa banget, apalagi lagi pandemi gini kan Mbak, 12 kali dana darurat kita harus ada. Aduh, itu terngiang-ngiang untuk pemirsa di rumah ya. Jadi teman-teman ingat tuh ya, jadi nggak harus semua luka batin itu dialihkannya dengan belanja semata. Mau belanja boleh, asalkan memang masih ada budgetnya. Tetapi jangan juga semuanya dihambur-hamburkan. Kenapa? Karena lebih sedih lagi lah teman-teman ya, udah lagi patah hati, terus nggak punya duit tuh lebih sedih lagi loh ya, gitu. Jadi hati-hati loh ya. Jadi lebih baik memang tadi kata Mbak Ana, kita bisa mencari compassion untuk diri kita sendiri. Mungkin kalau bahasanya teman-teman hit tuh kayak self love gitu kali ya Mbak ya, gitu kan. Exactly. Mbak Ana, ini ada beberapa pertanyaan ya. Aku coba buka dulu question box-nya. Oke. Bagaimana Mbak Ana? Oke, sebentar. Oh, ini nyambung nih Mbak. Minta digini. Gimana cara menurunkan tingkat kebucinan biar cintanya seimbang Mbak? Gitu. Ngeri soalnya ya, kalau udah terlalu bucin nanti efeknya juga ke keuangan, ke financial soalnya. Coba, gimana Mbak Ana? Caranya adalah coba untuk meningkatkan internal awareness kita, yaitu dengan cara bertanya ke diri kita, apakah betul-betul cinta kita itu seimbang antara kita beri dan kita menerima. Yang kedua, apakah betul-betul kita tuh siap menanggung resiko sama dia sampai akhir pernikahan gitu ya. Itu tanya ke diri kita. Begitu udah ketemu jawabannya. Yang kedua, tingkatkan external awareness kita Mbak Prita. Tanya orang sekitar kita. Yang paling feelingnya tuh kuat adalah orang tua Mbak Prita. Jadi kalau kita punya kedekatan yang baik dengan orang tua kita, itu bisa dijadikan semacam external point of view gitu. Jadi kayak mah menurut mama tuh aku gini nggak sih gitu. Itu penting banget untuk kita coba samain sama internal awareness tadi yang kita punya, self talk kita. Coba nanya ke sahabat yang paling deket yang kenal kalian berdua. Jadi dengan itu dia bisa ngasih masukan gitu. Kalau udah, terus kita formulasikan nih, oh berarti aku tuh terlalu bucin ya, misalnya kayak gitu, misalnya muncul insight seperti itu. Lalu sampaikan harapan kita kepada pasangan tanpa menuntut. Jadi ada kayak semacam dikomunikasikan gitu. Lagi-lagi kuncinya komunikasi Mbak Prita. Kalau kita cuma berharap dia yang berubah, itu nggak akan mungkin. Tapi kita yang harus berubah. Artinya kalau kitanya over nih, misalnya kok bulan ini kayaknya aku
aku mulu nih yang harus neraktir dia gitu, dia nggak pernah neraktir gitu kan. Artinya kan kita jadi lama-lama ini ada yang salah nih. Nah mungkin besok kita bisa coba ngetes nih, misalnya kayak aku bulan ini lebih susah nih, aku harus bayar cicilan ini, gantian dong kamu, coba dites kayak gitu. Siapa tahu dengan seperti itu dia kayak kelihatan aslinya. Kalau memang belum menikah, belum terlanjur, silahkan pikir 2 kali deh. Jangan sampai seumur hidup pernikahan kita jadi budak cinta gitu. Itu udah nggak realistis, dan aku banyak banget menemukan ini fakta Mbak Prita. Perempuan diselingkuhi, perempuan hanya dinafkahi seperlunya, atas nama anak-anak dan atas nama cinta yang bucin tadi. Dia beraga, dan itu tuh menyedihkan banget. Nggak ada happy-happy sama sekali. Jadi sebelum terjadi pernikahan, dengan pikir 2 kali Mbak Prita gitu. Nah teman-teman, intinya sih kalau aku bilang ya, pada akhirnya segala macam persoalan dalam rumah tangga, persoalan yang disebabkan keuangan atau duka batin atau apapun itu, pada akhirnya itu comes with one conclusion. Materi dan segalanya mungkin memang diperlukan, tetapi kita mesti punya satu titik, berapa sih atau apa sih yang cukup. Karena kalau mau dilihat kaya raya mau sampai seberapa kita merasa cukup, itu sudah menjadi jawaban untuk segala-galanya. Kita merasa pasangan kita cukup untuk kita, kita merasa rezeki yang diberikan kepada kita itu cukup untuk kita merasa bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu cukup untuk kita, itu sebenarnya sudah bisa membuat kita akhirnya bersyukur. Prita dan Analisa selalu mengajak teman-teman untuk bersyukur. Kita kepingin teman-teman sehat mental dan sehat finansial. Nah Mbak Ana, thank you so much for today. Selalu happy ketemu sama kamu, gitu kan. Thank you juga Mbak Prita. Aku jadi dapat banyak insight dari Mbak Prita. Gak cuma soal finansial juga ya teman-teman, karena Mbak Prita ini sudah lebih dulu melalui hidup pernikahan gitu. Jadi aku banyak belajar dari Mbak Prita Gozi. Thank you Mbak Prita. Sama-sama belajar. Nah, Z-Friends, ternyata ya dari obrolan saya bersama Mbak Analisa Widianingrum ada 2 hal nih yang menurut saya menarik banget untuk bisa kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, dana bucin penting gak sih? Rupanya memang penting, apalagi kalau kita termasuk orang yang suka sekali berbagi, kita ingin memberikan hal-hal untuk orang yang kita sayangi. Ada baiknya pada saat kita membagi alokasi keuangan menjadi pos living, saving, dan paying, maka kita memang menggunakan dana untuk bucin dari pos playing tersebut, jatahnya maksimal 20% ya dari pemasukan kita. Yang kedua tentang joint account atau rekening bersama. Nah ini memang rupanya juga cukup penting untuk banyak keluarga, terutama untuk pasangan yang mendapatkan pemasukan dari wirausaha atau misalnya pemasukannya tidak tetap, seperti halnya keluarga Mbak Analisa dan Mas Aji. Nah kalau Z-Friends mengalami hal yang serupa, ada baiknya loh untuk menggunakan joint account untuk pos living keluarga kita. Nah Z-Friends, memang betul ya, sehat mental dan sehat finansial itu kaitannya erat sekali. Kalau kita sehat mental, insya Allah kita mudah menjalankan sehat finansial. Kalau finansial kita sehat, maka insya Allah kita memiliki mental yang juga sehat. Nah Z-Friends, inget nih kata-kata aku yang selalu aku gaung-gaungkan, yaitu nikmati saja yang ada depan mata, jangan cari yang tidak ada, supaya kita tuh tetap merasa bersyukur Z-Friends, sehingga secara mental kita merasa fulfilled dan secara finansial kita selalu merasa cukup. Z-Friends, kalau suka episode-episode seperti ini, jangan lupa untuk share di kolom komentar supaya kita tahu dan kalian pingin kita membahas apa-apa lagi. Z-Friends, jangan lupa juga untuk subscribe ZFinance TV dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan berbagai episode menarik lainnya seputar tips finansial dan lain-lain juga. Z-Friends, terima kasih banyak sudah join di episode kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di segmen Sehat Mental Sehat Finansial bersama Prita Gozi dan Analisa Widianingrum di ZFinance TV. Dadah!